keutamaan yang Allah berikan kepada Dajjal adalah dia bisa melakukan apapun yang diinginkannya, dan dia akan melakukan sihir yang sangat luar biasa dahsyat, sehingga orang tidak akan mampu menyelamatkan diri dari sihirnya, dan apapun yang dia inginkan itu bisa terjadi. Baik, tentang berikutnya tentang silsilah Dajjal. Tentang silsilah Dajjal. Ada nasab yang aneh yang dimiliki oleh Samiri ini. Ya, kembali saya mengambil satu benang merah kalau Dajjal ini nama aslinya Samiri. Nah, disebutkan di dalam buku yang saya kaji bahwa ternyata Samiri ini lahir dari orang tua yang lahir dari proses incest. Ketika adik dan kakak berzina, lahir ayahnya. Di suatu tempat yang lain, tidak jauh dari tempat di mana ayahnya dilahirkan, ada adik dan kakak juga berzina, incest, dan lahir ibunya. Jadi ada kemungkinan ayah dan ibunya ini lahir dari sebuah daerah yang komunitas itu rajin melakukan incest. Jadi incest ini menjadi sebuah tren di kampung tadi. Nah, jadi ayah dan ibunya ini adalah lahir dari proses incest tadi. Dan mereka berjodoh akhirnya dan mereka menikah. Dan ketika ibunya menstruasi itu disetubui oleh ayahnya. Jangan salah, ketika seorang ibu istri menstruasi itu ada kemungkinan dia lahir, terjadi fertilisasi, terjadi reproduksi. Tapi peluangnya dari 2000 proses persetubuhan itu, proses reproduksi, kemungkinan 2000 banding 1, peluangnya 1 dari 2000 kali yang selamat dan bisa melahirkan. Dan ternyata dia itu berhasil dan lahirlah Dajjal atau Samiri. Itu tadi. Rasulullah kemudian bercerita bahwa dia kelahirannya ini menjadi petaka bagi kedua orang tuanya. Apa yang disabdakan Rasulullah terjadi. Ya, ketika dia lahir, sejak dia lahir sampai usia 5 tahun, tidak satu tetes pun ASI ibunya yang dia sedot. Kenapa? Karena sejak lahir sampai usia 5 tahun kerjaannya tidur saja. Disebut mati, tidak, karena jantungnya berdetak dan dia bernapas. Disebut hidup, dia tidak bergerak sama sekali. Dari usia 1 sampai 5 tahun. Kebayang Bu, 5 tahun ASI enggak dikeluarkan. Bagaimana jadinya? Ibunya sakit kanker payudara. Ya, ibunya memperlakukan bagaimana payudaranya ASI-nya itu diupayakan dikeluarkan, tapi ternyata ada satu kelainan. Pada akhirnya ibunya pun meninggal. Derita bagi ibunya. Maka tinggallah ayahnya seorang diri mengurus Dajjal, mengurus Samiri. Di usia 5 tahun di satu malam, si Samiri ini bangun di saat orang-orang tertidur lelap di tengah malam. Dia ngorondang, merangkak. Ya, Samiri adalah negeri penyembah berhala, banyak dewa dan ada dewa terbesar yang mereka sembah. Nah, si Samiri ini di malam gelap gulita, orang-orang tidak ada satupun yang terbangun, dia bangun dan dia merangkak pindah ke pangkuan dewa yang terbesar, patung yang terbesar. Di situ dia tidur. Dan dia membuang kotorannya, BAB dan BAK. Maka ketika pagi harinya ritual penyembahan dan pengagungan para dewa dilakukan, cek raja harita sarara bau hangsur itu, bau pesing kayak di mana gitu ya. Ternyata siapa? Si Samiri ada di pangkuan Tuhan yang terbesar. Oh, marah sang raja. Mana bapaknya? Panggil bapaknya. Atini abaha. Ya, panggilkan padaku bapaknya Samiri. Maka bapaknya dihadangkan. Kamu telah menghina Tuhan kita. Kamu telah memindahkan anakmu sehingga dia BAB dan BAK di atas pangkuannya. Wah, kenapa Anda menuduh saya? Saya tidak melakukannya. Demi Tuhan kita yang Maha Agung, demi Jupiter, demi Apollon, demi Dionysius, aku tidak memindahkannya. Lalu siapa yang memindahkannya? Dia lumpuh. Gak mungkin dia berjalan sendiri. Akhirnya ayahnya dipenjara. Sampai satu saat di mana ayahnya harus menunjukkan bukti kalau dia tidak memindahkannya, tapi ayahnya tidak bisa memindahkan. Akhirnya hukuman mati diberikan pada ayahnya. Terbukti apa yang disabdakan Rasulullah, kelahirannya menjadi petaka bagi kedua orang tuanya. Wafilah rahmatullah, ada satu bayi yang lahir dan dia bermata satu. Jangan dikira, menurut saya ini bukan Dajjal ya. Ini bukan Dajjal penambah Allah. Karena Dajjal tadi lahir 100 tahun sebelum Nabi Musa diutus. Ada yang bilang ini di Israel, seorang bayi laki-laki lahir dengan mata satu.